Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Cindy Atika Sari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akuntansi keuangan leasing. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini supaya teman-teman mampu memahami dan menjelaskan mengapa suatu entitas memilih sewa dan akuntansi sewa. Nah, sewa sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sewa operasi atau operating leasing, dan yang kedua yaitu sewa pembiayaan atau capital leasing. Karena aset tetap itu selain dibeli itu bisa disewa teman-teman dari pihak lain. Nah, kenapa suatu entitas itu lebih memilih menyewa? Karena kalau menyewa itu sebagai alternatif pembiayaan teman-teman, menghemat entitas. Terus yang kedua, sewa operasi disajikan off balance sheet, tidak ditampilkan di laporan posisi keuangan sehingga dapat meningkatkan beberapa rasio keuangan. Misalnya nih, modal dalam jumlah besar seperti pinjaman digunakan untuk membeli alat berat, maka modal tersebut juga akan dimasukkan di dalam neraca sehingga meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas perusahaan tersebut. Nah, makanya menyewa itu sebagai alternatif pembiayaan teman-teman. Contohnya nih, ketika suatu perusahaan membutuhkan eskavator atau alat berat, mesin penggeruk, daripada membeli itu kan memerlukan biaya yang banyak, lebih baik menyewa karena biayanya akan lebih menghemat sehingga tidak menimbulkan hutang yang terlalu banyak untuk perusahaan. Nah, sewa operasi ini yaitu alat yang dapat digunakan oleh penyewa leasing namun aset dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Ya, kalau kita yang menyewa itu namanya leasing, teman-teman. Kalau yang menyewakan itu lessor. Lessor itu yang punya alatnya, kemudian alat tersebut disewa, maka kita yang bayar kepada lessor. Kita yang menggunakan, lessor yang memiliki alat tersebut. Kemudian tidak terjadi transfer on owner di masa akhir sewa. Kemudian pemeliharaan alat biasanya itu oleh yang menyewakan, ditanggung oleh yang menyewakan. Kemudian penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama diakui dan disajikan sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, tidak ada pencatatan aset utang dan beban depresiasi. Keuntungan sewa operasi sendiri itu yang pertama, untuk aset yang cepat sekali berubahnya teknologi akan tepat karena investasinya lebih murah. Yang kedua, tidak disajikan dalam laporan keuangan sebagai aset dan utang sehingga rasio efisiensi dan rasio leverage. Yang ketiga, menghemat kas di masa sekarang karena biaya yang dikeluarkan sebesar biaya sewa. Nah, sewa pembiayaan atau capital leasing merupakan bentuk pendanaan jangka panjang, yaitu pembelian secara asuransi. Sewa pembiayaan merupakan transfer risiko manfaat aset kepada pihak leasing. Dan ini mempunyai kriteria ya teman-teman. Kriterianya itu kriteria umum sesuai dengan PSAK 30 tentang sewa dan ISAK 8 transaksi yang mengandung sewa. Nah, di sini ada data teman-teman. Yang pertama itu ini entitas melakukan leasing 1 Januari 2018 dengan nominal 10.000. Kemudian masa manfaat asetnya itu 5 tahun. Terus aset depresiasinya 5 tahun dengan metode garis lurus. Kemudian sewa merupakan bentuk kontrak yang dapat dibatalkan dengan jangka waktu 5 tahun.
Kemudian kontrak tahunannya yang dibayarkan sebesar 2.505 setiap akhir tahun. Kemudian bunganya itu 8% per tahun. Nah, ini seperti ini ya teman-teman untuk tabelnya. Di tahun 2018 pihak entitas itu mempunyai ngambil pinjaman sebesar 10.000 utang awal tahunnya. Kemudian ada bunganya sebesar 8%. Nah, 10.000 8% dari 10.000 itu 800. Kemudian untuk totalnya itu kan 2.505 dikurangi 800, jadi pokok pinjamannya 1.705 sehingga utang akhir tahunnya tinggal 8.295. Kemudian pada tahun 2019 bayar lagi dengan sisa utangnya 8.295. Kemudian bunganya 8%. 8% dari 8.295 itu 664. Terus 2.505 dikurangi 664, totalnya 1.841. Dan utang akhir tahunnya 6.454, yaitu hasil dari 8.295 dikurangi 1.841. Kemudian di tahun 2020 bayar lagi dengan bunganya 8%, yaitu 817, hasil dari 8%-nya 6.454. Kemudian 2.505 dikurangi 517, hasilnya 1.988. Dan utang akhirnya jadi 4.466, yaitu hasil dari pengurangan 6.454 dikurangi pokoknya, yaitu 1.988. Kemudian tahun 2021 bayar lagi dengan bunganya 8% dari 4.466, yaitu 358. Kemudian 2.505 dikurangi 358, hasilnya 2.147. Kemudian utang akhirnya jadi 2.319. 2.319 ini hasil pengurangan dari 2.147. Kemudian bayar lagi tahun 2022 dengan bunganya masih utuh 8%. 8% dari 2.319, hasilnya 186. Kemudian 2.505 dikurangi 186, hasilnya 2.319 pokoknya. Kemudian utang akhirnya jadi 0% karena 2.319 utang akhirnya dikurangi 2.319, hasilnya 0. Dan ini untuk jurnalnya. Karena operating leasing itu tidak ada pengakuan terhadap aset atau utang yang ada, jadi untuk jurnalnya itu biaya sewa pencatatannya tiap tahun dan biaya kas. Nah, biaya sewanya itu 2.505 dan kemudian kasnya itu 2.505. Biaya sewa itu masuk di total debit kan, kemudian kasnya masuk di total kredit. Kemudian ini ada kapitalis. Nih, karena di kapitalis ini aset diakui muncul hutang. Aset diakui nih, aset leasing sebesar 10.000 masuk di total debit. Kemudian utang leasingnya masuk di kredit sebesar 10.000. Muncul utang biaya depresiasi. Nah, karena muncul utang biaya depresiasi ini, kemudian ada utang leasingnya itu
masuk di debit sebesar 1.708 dan beban bunga sebesar 800 itu masuk debit, kemudian kasnya di kredit sebesar 2.505. Terus ini beban depresiasi ini karena ini menggunakan garis lurus, jadi aset dibagi umur ekonomis. Nih totalnya aset sebesar 10.000, kemudian dibagi umur ekonomisnya sebesar 5 tahun. Jadi totalnya itu 2.000. Beban depresiasi itu masuk debit, total debit sebesar 2.000 dan akumulasi depresiasi masuk ke kredit. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan atau masih ketika saya menjelaskan itu ada kesalahan, monggo bisa dikoreksi dan bisa memberikan masukan di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.